Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Ayesa Tantriana. Saat ini menjabat sebagai statistisi ahli muda di BPS Kota Jakarta Barat. Salah satu tugas kami di Badan Pusat Statistik adalah melakukan yang namanya pembinaan statistik sektoral. Pembinaan ini memang ditargetkan untuk pemerintah daerah maupun instansi lain yang memang tidak bertugas di bidang statistik. Artinya memang pembinaan ini ditujukan untuk memberikan atau menyebarluaskan gitu ya informasi mengenai proses penyusunan atau proses produksi angka statistik beserta juga indikator strategis dalam pembangunan yang memang pastinya digunakan gitu oleh instansi lain. Pada sesi kali ini saya menjelaskan mengenai profil kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Barat. Kemiskinan merupakan salah satu indikator strategis pembangunan dan memang indikator ini indikator utamanya yang dijadikan referensi atau acuan untuk pengambilan kebijakan di Jakarta Barat maupun di level nasional Indonesia. Ini memang bersumber dari survei yang dilakukan oleh BPS. Nanti lebih lanjut akan disampaikan di slide berikutnya. Untuk outline pada sesi hari ini, yang pertama ada konsep kemiskinan, yang kedua ada metode pengukuran kemiskinan, yang ketiga ada indikator kemiskinan itu sendiri, kemudian yang keempat ada profil kemiskinan Jakarta Barat, kemudian yang kelima kita lebih jauh melihat dinamika dari kemiskinan, artinya seperti apa sih kondisi kemiskinan dari waktu ke waktu itu seperti apa. Kemudian yang keenam ada hubungan kemiskinan dengan indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia ini juga merupakan indikator strategis yang bisa menggambarkan kualitas hidup penduduk di suatu wilayah. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu bisa pause terlebih dahulu. Ini barcode-nya mungkin sudah tidak bisa dipakai, tapi mungkin Bapak Ibu bisa sejenak merenungkan gitu. Menurut Bapak Ibu, kemiskinan itu apa sih selama ini? Mungkin dengan bahasa yang sederhana, ketika Bapak Ibu ditanya apa sih kemiskinan, kira-kira Bapak Ibu akan menjawabnya seperti apa atau menggambarkannya seperti apa. Jadi kemiskinan ini dalam teori pembangunan gitu ya, memang dipandang sebagai sebuah deprivasi. Deprivasi ini quote unquote, artinya memang dipandang sebagai kondisi ketika seseorang atau individu gitu ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan atau hak-hak dasarnya. Jadi ibaratnya kalau kita bicara sederhana, harusnya dia sekolah tapi dia nggak sekolah, atau harusnya dia bisa makan tapi dia nggak bisa makan. Hak-hak dasar ini memang sebenarnya hak-hak dasar yang dimaksud di sini memang sebenarnya konsepnya sangat luas dan nggak cuma mencakup aspek ekonomi atau aspek moneter, tapi juga aspek yang sifatnya non moneter. Untuk aspek yang moneter ini, aspek yang keuangan ini sebenarnya memang kemiskinan itu dipandang atau dilihat dari aspek pendapatan maupun konsumsi pengeluaran. Kemudian untuk aspek yang non-moneternya atau aspek yang non-ekonominya, ini dilihat dari spektrum yang lebih luas lagi dari sekedar sisi ekonomi. Gitu. Kita dalam pembangunan kita punya aspek kesejahteraan yang lebih dalam lagi, yang mungkin sifatnya benar-benar fundamental juga seperti uang gitu ya, seperti ekonomi, contohnya seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan banyak dimensi yang lainnya. Dan salah satu quote dari World Bank gitu ya, ini quote-nya udah lama tahun 2000, tapi menurut saya memang akan terus relate ke depannya. Ketika kita bicara kemiskinan, memang kita tidak bisa membicarakan isu tersebut dalam satu sisi gitu. Isu tersebut memang harus dilihat dari ibarat sebuah kubus tuh harusnya dilihat dari seluruh sisi kubus itu sendiri. Jadi karena sifat si kemiskinan sebagai deprivasi ini memang sangat multidimensi, dimensi yang dicakup banyak, nggak cuma uang, nggak cuma ekonomi, tapi yang aspek lainnya. Makanya kita harus ketika membahas kemiskinan maupun membahas penyelesaian kemiskinan itu sendiri pun kita juga harus memandangnya dari perspektif multidimensi. Jadi ketika kita bicara kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan pun juga harus kebijakan yang sifatnya multidimensi. Artinya program-program yang disajikan oleh pemerintah itu yang memang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan
warga negara atau penduduknya itu memang harus dilihat dari berbagai aspek. Intinya tujuan dari melihat kemiskinan ini dari berbagai spektrum itu, berbagai sisi itu tujuannya memang agar penyelesaian kemiskinan ini memang benar-benar bisa lebih efektif. Artinya benar-benar kita tujuannya itu memang untuk membuat kemiskinan itu jadi tidak ada. Kira-kira seperti itu. Nah, menurut Bapak Ibu nih, di pause lagi, barcode-nya masih udah nggak berlaku lagi. Tapi menurut Bapak Ibu, secara sederhana gitu ya, menurut Bapak Ibu mana sih dimensi kemiskinan apa sih yang lebih penting, dimensi moneter kah atau dimensi non moneter kah? Sebenarnya nggak ada jawaban yang benar gitu ya. Mungkin dari perwakilan pemerintah daerah, misalkan di dinas sosial memandang kemiskinan itu mungkin lebih penting dari dimensi yang sifatnya non moneter. Tapi mungkin dari teman-teman lainnya memandang bahwa kita nggak bakal bisa sekolah kalau kita nggak punya uang. Jadi ya pastinya balik lagi ke uang. Berarti artinya kemiskinan itu memang lebih penting untuk kita bahas dari sisi moneter. Itu juga nggak salah. Atau bisa juga kita bicaranya ketika kita memandang bahwa kemiskinan dari sisi non moneter itu lebih penting, kita berpikirnya bahwa gimana ceritanya kita mau dapat uang, gimana ceritanya kita mau bisa um, makan enak gitu ya, makan enak dari uang yang kita punya kalau kita pekerjaan aja kita nggak punya, atau ketika kita pendidikan kita aja rendah, di pasar kerja pun kita mungkin nggak bisa bersaing. Jadi sebenarnya permasalahannya memang uh, mana yang lebih penting ini sebenarnya mungkin balik lagi dari perspektif siapa gitu ya, perspektif siapa dan perspektif apa, dan gak ada jawaban yang benar. Intinya memang harusnya kemiskinan itu dilihat dari kedua dimensi tersebut. Nah, berikut udah masuk ke tahapan pengukuran kemiskinan. Sebenarnya pengukuran kemiskinan ini simpel banget cara pengukurannya. Yang pertama kita perlu tentuin dulu nih indikator yang dipakai mau apa. Tadi kita punya dua pilihan dimensi moneter dan non moneter. Kira-kira Bapak Ibu gitu ya selaku um, orang yang menonton video ini ketika sebagai berperilaku maksudnya berpura-pura sebagai pemerintah atau berpura-pura sebagai pemangku kebijakan, kira-kira mau pakai pendekatan yang mana nih? Bapak Ibu pilih dulu. Kalau udah tentuin, misalkan saya mau mengukur kemiskinan dari moneter, oke. Terus nanti ada berikutnya lagi, mengukurnya itu pakai indikator apa? Indikator pendapatan seseorang kah? Atau indikator pengeluaran kah? Atau indikator seperti apa? Harus ada ukuran atau measure yang dipakai untuk um, mengukur kemiskinan itu sendiri. Kemudian yang kedua, setelah kita udah tahu kita mau pakai indikator apa, kita mau pakai ukuran apa, kemudian kita harus tentuin nih, kita tuh harus punya threshold gitu, harus punya definisi yang menentukan orang ini miskin atau tidak. Artinya harus ada standar minimum nih, standar minimum yang menentukan standar minimum pengeluaran atau pendapatan, contohnya kalau di konteks moneter, standar minimum untuk orang bisa hidup layak tuh berapa rupiah sih? Standar minimum untuk orang Jakarta Barat bisa hidup layak itu berapa rupiah? Nah, itu harus kita tentuin. Dan dalam konteks pengukuran kemiskinan yang sifatnya moneter, mau itu pendapatan maupun pengeluaran, kita punya yang namanya garis kemiskinan sebagai standar minimum tersebut. Dan yang terakhir, ketika kita sudah menentukan nih standar minimumnya seperti apa dan kita bisa klasifikasiin mana penduduk yang miskin, mana yang kaya, itu nanti bukan yang kaya, mana yang miskin, mana yang tidak miskin, kemudian kita bisa langsung melakukan agregasi data. Jadi kita Bapak Ibu posisikan sebagai pemangku kebijakan pasti maunya angkanya itu gelondongan. Artinya angka agregatnya berapa sih? Ini saya mau tahu sejakarta Barat tuh yang miskin berapa sih? Nah itu semuanya bisa ketahuan di sini. Lanjut. Kemudian ini ada informasi yang sifatnya lebih global. Sebenarnya kalau di konteks global itu Indonesia tuh satu dari 49 negara yang mengadopsi pendekatan pengeluaran untuk pengukuran kemiskinan moneter. Jadi ada juga nih negara-negara maju pastinya yang memang kondisi datanya itu
lebih baik, datanya jauh lebih akurat, kemudian juga sistem administrasi kependudukannya, administrasi mengenai informasi yang sifatnya pendapatan dan lain sebagainya itu lebih rapih gitu ya, lebih rapih, pastinya lebih akurat. Akhirnya mereka menggunakan yang namanya indikator pendapatan atau income untuk menentukan seseorang miskin atau tidak. Cuma sebenarnya untuk pendapatan ini bukan berarti tidak ada cacatnya ya, tidak ada kekurangannya. Sebenarnya di negara-negara maju pun juga mereka mengakui kadang data yang mereka punya pun mengalami yang namanya underreporting bias. Karena kalau kita umpamakan aja nih, ketika saya melaporkan pendapatan saya, kadang kita sebagai manusia cenderung untuk merendah-rendahkan kan. Saya nggak mau masukin, misalkan saya punya satu pekerjaan utama, tapi saya punya side job sampai 2, dan itu nggak saya laporin gitu. Padahal bisa jadi side job itu nilainya lebih besar dari pekerjaan utama saya. Jadinya mungkin salah satu bias yang akan ditemui yaitu underreporting bias. Jadi tetap ada kekurangan dari penggunaan penggunaan indikator pendapatan ini. Kemudian untuk yang pengeluaran, ini memang sesuatu yang common di negara berkembang, kita memang pakai indikator ini, dan mengukurnya pun nggak cuma konsumsi makanan, tetapi juga konsumsi non-makanan. Dan nantinya harapannya gitu dari pengeluaran ini, meskipun kita negara berkembang belum semampu negara maju yang punya indikator pendapatan, harapannya pengeluaran ini memang menjadi indikator terdekat yang bisa menggambarkan kondisi ekonomi atau juga daya beli rumah tangga. Seperti itu. Nah, ini untuk pengukuran kemiskinan di Indonesia yang kami lakukan di BPS memang sudah mengikuti handbook yang sudah ada, handbook mengenai pengukuran kemiskinan yang sudah internationally accepted ya, artinya sudah tidak diragukan lagi urutan metodenya. Adapun tahap yang pertama bukan tahap pertama yang perlu kita perhatikan kan tadi adalah menentukan indikatornya gitu ya, menentukan indikator atau konsep yang mau kita pakai. Karena di sini kita konsepnya mau pakainya yang sisi moneter, kita menganggap kemiskinan itu sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan juga non-makanan. Dan ini sudah disampaikan sebelumnya bahwa yang kita pakai adalah indikator pengeluaran, bukan indikator pendapatan. Kemudian untuk selanjutnya standar minimum yang kita pakai, karena kita pakai indikatornya pengeluaran, kita menentukan yang namanya garis kemiskinan. Jadi garis kemiskinan itu memang sebuah garis gitu ya, sebuah threshold, sebuah batas yang menggambarkan nilai minimum untuk orang hidup layak, untuk orang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Mau itu makanan maupun non-makanan. Dan dari situ bisa kita identifikasi, berarti penduduk yang pengeluarannya di atas garis kemiskinan artinya mereka lah orang-orang yang tidak miskin. Tetapi mereka yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan, nah itu berarti mereka diklasifikasikan sebagai penduduk miskin. Dan ini ada indikator kemiskinan yang memang kami hitung setiap tahunnya. Yang pertama ada persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan yang ketiga indeks keparahan kemiskinan. Untuk garis kemiskinan sendiri, kalau kita bicara lebih lanjut, sebenarnya Bapak Ibu nanti bisa akses juga di website BPS tahapan perhitungan untuk garis kemiskinan seperti apa. Tapi secara gampangnya itu sebenarnya garis kemiskinan itu kita bagi dua. Jadi ada garis kemiskinan untuk makanan dan juga non-makanan. Dan nanti garis kemiskinan yang kita pakai adalah garis kemiskinan yang merupakan gabungan dari garis kemiskinan makanan dan juga garis kemiskinan non-makanan. Nah, garis kemiskinan makanan ini berarti memang menggambarkan standar minimumnya nih untuk kita bukan bisa makan enak, untuk bisa memenuhi kebutuhan kalori kita setiap hari. Dan itu disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Kemudian untuk garis kemiskinan yang non-makanan, ini tuh nilai minimum gitu ya untuk memenuhi kebutuhan non-makanan, dan disitu tuh mencakup perumahan, ada pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Seperti itu. Dan itu metode perhitungannya ada semua di website BPS. Bapak Ibu bisa langsung visit aja. Di situ nanti akan dijelaskan proses penghitungan si GKM dan GKMM itu seperti apa. Kemudian ini yang terakhir untuk indikator kemiskinan yang kita cakup. Yang pertama yang paling sederhana adalah persentase penduduk miskin. Jadi kita bisa hitung nih,
berapa persen sih penduduk yang miskin di Jakarta Barat. Ya udah tinggal kita jumlahkan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan per jumlah penduduk yang ada di Jakarta Barat, misalkan dikali 100%. Dan itulah hasilnya menggambarkan persentase penduduk miskin di Jakarta Barat. Kemudian indikator yang kedua ada indeks kedalaman kemiskinan. Sesuai namanya, karena ini kita bicara dalamnya seberapa jauh, jadi memang ini menggambarkan kesenjangan nih. Kesenjangan pengeluaran penduduk yang miskin dengan garis kemiskinan. Ibaratnya ketika itu sebuah garis gitu ya, dan orang-orangnya ada di bawah garis itu, kira-kira seberapa jauh sih mereka untuk keep up ke garis kemiskinan. Nah, itulah artinya semakin jauh atau semakin tinggi nilai indeksnya, berarti dia semakin jauh nih pengeluarannya dari garis kemiskinan. Artinya semakin sulit juga gitu untuk orang-orang yang miskin ini untuk keluar dari garis kemiskinan. Kemudian untuk si indeks keparahan kemiskinan, ini lebih fokus ke penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Jadi kita bicaranya kesenjangan antar penduduk miskin nih. Artinya semakin tinggi nilai si indeks keparahan kemiskinan, berarti semakin timpang juga pengeluaran di antara penduduk miskin. Kemudian ini ada informasi tambahan mengenai satu isu yang memang sangat relate di belahan dunia manapun, tapi mungkin di Indonesia tidak separah itu. Secara global memang saat ini ada 700 juta penduduk di dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Kalau tadi kita punya garis kemiskinan biasa gitu ya, sebenarnya garis kemiskinan ekstrim itu lebih rendah lagi. Ibaratnya miskin ekstrim ini kondisi yang parah deh, kondisi miskin tapi yang lebih parah. Sederhananya begitu. Garis kemiskinan internasional di sini tuh kita pakainya $2.15 PPP. PPP itu Purchasing Power Parity. Artinya disesuaikan lagi nanti daya beli di Indonesia misalkan dengan daya beli di Amerika pastinya kan berbeda. Jadi harus disesuaikan lagi, harus ada proses penghitungan sendiri untuk menghasilkan data, menghasilkan angka garis kemiskinan internasional di setiap negara yang pastinya jadinya comparable. Artinya bisa dibandingkan nanti angka kemiskinan ekstrim untuk Indonesia dengan negara lainnya. Meskipun daya beli atau meskipun daya belinya berbeda gitu tiap negara. Di sini di sebelah kanan sudah ada grafiknya, bisa dilihat oleh Bapak Ibu bahwa di situ tuh ada yang warnanya merah banget, warnanya merah orange banget, dan itu semakin merah semakin orange tuh artinya persentase kemiskinan ekstrimnya makin tinggi. Dan itu memang ditemukan di belahan Afrika ya, di benua Afrika memang banyak. Kalau untuk Indonesia sendiri kita warnanya alhamdulillahnya masih mending gitu ya, di antara 3% sampai 10%, jadi warnanya agak krem-krem muda. Bisa Bapak Ibu lihat sendiri. Kemudian ini ada informasi tambahan mengenai indikator yang juga nggak kalah penting dibanding kemiskinan ekstrim, yaitu yang namanya rentan miskin. Jadi semenjak pandemi ini harusnya kita bisa lebih sadar ya bahwa orang-orang itu bisa kapan aja gitu jatuh miskin, bisa kapan aja gitu masuk ke hidup di bawah garis kemiskinan. Karena memang dengan kondisi ekonomi yang nggak stabil, kondisi inflasi mungkin semakin tinggi dan lain sebagainya, banyak orang-orang yang ternyata tuh bisa aja tadinya nggak miskin, tapi karena kondisi ekonomi yang nggak bagus, mereka langsung jatuh miskin. Nah, itulah orang-orang yang juga harus menjadi perhatian. Yang sebelah kiri, gambar grafik yang pertama ini, kalau kita ibaratkan garis kemiskinan itu yang oranye, nah orang-orang yang putih ini, dia tuh hidup di antara garis kemiskinan dan juga garis rentan kemiskinan. Artinya si orang-orang yang putih ini begitu nanti ada pandemi atau tiba-tiba nanti kondisi ekonominya nggak bagus karena pilpres atau karena pemilu, ya udah dia dengan mudahnya gampang masuk nih ke bawah garis yang oranye. Kemudian ada juga kondisi di mana rentan tetap miskin. Artinya orang yang emang udah miskin di kemudian hari juga miskin-miskin terus gitu. Inilah orang-orang yang sebenarnya juga harus kita perhatiin. Artinya jangan sampai orang yang udah miskin terus-terusan miskin, maupun jangan sampai orang yang miskin ke depannya malah jatuh miskin. Orang yang gak miskin malah ke depannya jatuh miskin. Ini untuk survei yang memang kami kumpulkan tiap tahunnya, ada 2 kali di bulan Maret dan September. Namanya Survei Sosial dan Ekonomi Nasional, dan ini menjadi survei yang yang paling dominan gitu di BPS karena data-data yang dihasilkan juga sangat banyak, indikator yang dihasilkan sangat banyak.
Dan yang paling utama dihasilkan adalah angka kemiskinan. Kemiskinannya bisa disajikan dari level nasional, provinsi, sampai kabupaten kota. Jadi selama survei ini, rumah tangga terpilih kami datangi, petugas kami datangi, kemudian nanti petugas kami mengumpulkan nih informasi mengenai makan apa aja seminggu terakhir. Terus untuk konsumsi non makanan, untuk pengeluaran non makanannya kita tanya juga nih, setahun terakhir beli apa aja, bayar sekolah berapa, bayar asuransi berapa, bayar kesehatan berapa, itu semua kita tanya. Dan itulah angka-angka yang memang kami pakai untuk menghitung kemiskinan. Selain itu juga kita punya aspek lain yang dicakup seperti kependudukan, pendidikan, perumahan, fertilitas, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke sesi profil kemiskinan Jakarta Barat, bisa kita lihat. Ini diabain saja, ternyata data BPS nih ya, hasil survei sosial dan ekonomi nasional Susenas tahun 2023 menunjukkan bahwa 4 dari penduduk di Jakarta Barat, 4 dari 100 penduduk di Jakarta Barat hidup di bawah garis kemiskinan. 4 dari 100 tuh mungkin bisa dibilang dikit, tapi kalau kita jumlah penduduknya ada 2 juta gitu di Jakarta ya jadi banyak ya. Artinya ini masih menjadi sebuah tanggung jawab buat pemerintah. Bisa kita lihat juga secara tren di sini, ternyata kondisinya karena kita sempat mengalami pandemi cukup fluktuatif. Jadi pada tahun 2020 kita harus naik tingkat kemiskinannya, sampai 2021 juga masih naik meskipun dikit. Terus barulah ke tahun 2022 dan 2023 pas pandemi udah mulai turun lagi nih tingkat kemiskinannya. Meskipun turunnya pun juga belum bisa menyamai tingkat di masa sebelum pandemi, yaitu 3,25%. Kemudian untuk indeks kedalaman kemiskinannya kita sebesar 0,59. Angka indeksnya memang berkisar 0 sampai 1. Tadi semakin tinggi artinya semakin dalam ya, semakin jauh jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Dan ini alhamdulillahnya juga menurun nih si indeks kedalaman kemiskinan, artinya kondisinya memang semakin membaik. Sama halnya juga dengan indeks keparahan kemiskinan, yaitu sebesar 0,12, dan ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Nah, terus Bapak Ibu nih kira-kira bisa nebak nggak di mana sih kabupaten kota termiskin se-DKI Jakarta? Kita lihat ya. Ternyata secara perbandingan antar kabupaten kota ya, tiap tahunnya memang kondisi Kabupaten Kepulauan Seribu memang itu paling tinggi tingkat kemiskinannya dibandingkan kota lainnya, bahkan lebih tinggi dibandingkan angka provinsi. Untuk Jakarta Barat sendiri sebenarnya performance-nya atau dilihat dari tingkat kemiskinannya sebenarnya kita lebih mendingan gitu dibandingkan Jakarta Pusat dan Kota Jakarta Utara. Untuk DKI Jakarta secara keseluruhan pada tahun 2023 persentase penduduk miskinnya 4,44%. Sama juga seperti kita mengalami konsisten penurunan dari tahun 2021 hingga 2023, ini pasca pandemi. Kemudian ini ada perbandingan antar wilayah untuk indikator lainnya seperti garis kemiskinan. Tadi garis kemiskinan yang kita pakai untuk menghitung penduduk miskin tahun 2023 adalah Rp657.247. Dan ini indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinannya juga kita masih lebih baik lah dibandingkan Jakarta Utara dan Jakarta Timur ya, bukan Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Dari segi kualitas, dari segi garis kemiskinan juga kita sebenarnya nggak setinggi Jakarta Pusat sama Jakarta Selatan ya, sama Kepulauan Seribu. Karena memang mungkin daya beli masyarakat Jakarta Barat tidak setinggi daya beli orang-orang di kota lainnya. Mohon maaf tadi untuk yang indeks ternyata nilainya bisa lebih dari 1. Contohnya di Jakarta Utara ini nilai indeks kedalaman kemiskinannya sampai 1,3. Artinya memang sangat senjang banget nih, sangat besar kesenjangannya antara pengeluaran penduduk miskin sama garis kemiskinan di Jakarta Utara. Lanjut, ini dinamika kemiskinan. Nah, ini menurut Bapak Ibu, apakah yang miskin pada saat pandemi memang sudah miskin sebelum pandemi? Nah, ini sekalian saya melakukan promosi atas tulisan yang saya buat.
pada saat saya menulis disertasi tahun 2022, ternyata memang dalam konteks Indonesia ya, ketika kita bicara dinamika kemiskinan itu ada 2,6% penduduk yang terus-terusan miskin. Artinya sebelum pandemi dia miskin, terus setelah pandemi pun dia juga masih miskin. Kemudian karena pada saat pandemi kita lockdown, PPKM, kemudian juga banyak yang di layoff gitu ya, dipecat dan lain sebagainya, ternyata memang ada 7,4% penduduk di Indonesia yang jatuh miskin. Mungkin kedepannya nanti analisis dinamika kemiskinan ini akan lebih bermakna lagi, akan lebih bermanfaat lagi gitu kalau analisisnya bisa sampai level kabupaten kota. Ini kemudian juga tadi bicara rentan miskin, ternyata juga ada 6,74% penduduk yang pada saat 2019 sebelum pandemi itu memang posisinya rentan miskin, dan pada saat pandemi benar-benar langsung jatuh miskin. Nah, inilah termasuk kelompok-kelompok orang yang memang harus menjadi target mitigasi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Yang terakhir ada hubungan antara kemiskinan dengan indikator IPM. Ini juga kita konteks global karena memang mau lihatnya itu di level antar negara. Coba kita lihat ya. Ini bisa dilihat hubungan antara kemiskinan dengan angka harapan hidup gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat polanya itu menurun gitu ya, tren scatter plotnya bisa dilihat menurun, berarti artinya semakin tinggi tingkat kemiskinannya berarti semakin rendah juga angka harapan hidupnya. Ini sejalan ya, karena ketika kita nggak sehat ya gimana kita bisa keluar dari kemiskinan, atau kalau kita miskin gimana caranya kita bisa tetap sehat atau bertahan hidup sampai tua. Secara logika seperti itu. Dan Indonesia untungnya berada di sisi tengah ini, artinya kita masih mending lah dibanding negara-negara lain yang memang ada di Afrika dan juga ada di Asia Selatan. Yang terakhir ini antara kemiskinan dengan tingkat pendidikan, karena dia sama-sama negatif juga, artinya semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin rendah juga average years of schooling, itu rata-rata lama sekolahnya. Artinya mungkin tingkat pendidikannya lebih rendah ya, ketika tingkat kemiskinannya makin tinggi. Indonesia juga beruntungnya masih di sisi yang tengah-tengah ini, berarti tidak separah negara-negara lain yang ada di Afrika. Sekian dari saya, Aisyah. Terima kasih banyak atas Bapak Ibu yang sudah mendengarkan. Semoga materi mengenai profil kemiskinan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.